Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Pada bagian kegiatan pendahuluan, pembelajaran dimulai dengan salam dan berdoa. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Lalu guru memberikan SBQ singkat kepada siswa agar lebih fokus dan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa memahami apa kegiatan yang akan dilakukan. Karena di kelas terdapat anak ADHD, guru juga harus melakukan penyesuaian khusus, di mana guru harus menggunakan suara yang jelas dan tegas ketika memberikan instruksi, serta melakukan kontak mata langsung kepada siswa ADHD agar perhatiannya lebih terarah dan lebih fokus. Kemudian instruksi juga disampaikan dengan jelas dan bertahap, tidak panjang lebar. Saat tes breaking dilakukan, guru bisa melibatkan anak ADHD, di mana guru meminta anak ADHD untuk memimpin tes breaking agar siswanya lebih aktif dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Masuk ke kegiatan ini, ada 10 kebutuhan dalam pembelajaran di kelas inklusif. Yang pertama, ada perencanaan pembelajaran, yang dimana guru harus memiliki modul. Yang kedua, ada kompetensi guru, yang dimana guru harus memiliki keahlian dalam menangani siswa ADHD. Yang ketiga, ada strategi serta metode pembelajaran. Hal tersebut, pada bagian metode, guru harus mempunyai metode yang sesuai atau yang cocok untuk anak siswa ADHD, serta guru harus menghindari ceramah yang panjang. Yang keempat, ada media pembelajaran, yang dimana guru harus bisa membuat media yang menarik, interaktif, serta tidak membosankan. Dan yang kelima, ada lingkungan kelas, yang dimana di kelas tersebut harus terhindar dari distraksi visual, serta harus memiliki peraturan yang jelas yang bisa diikuti oleh anak-anak. Nah, untuk kebutuhan yang keenam yaitu ada manajemen kelas seperti jadwal pembelajaran, kemudian aturan pembelajaran. Nah, hal ini bisa disusun dengan cara sederhana, menarik, sehingga bisa dan dapat dipahami untuk anak ADHD. Kemudian kebutuhan yang ketujuh yaitu assessment. Nah, biasanya assessment ini dilakukan secara 3 tahap. Yang pertama itu assessment di awal, assessment proses, kemudian assessment di akhir. Nah, untuk anak kebutuhan ADHD bisa lebih difleksibelkan, kemudian tidak hanya fokus pada nilai akhirnya saja. Kemudian kebutuhan yang ke-8 ada sarana dan prasarana seperti buku ajar, kemudian media pembelajaran. Nah, kembali lagi harus disesuaikan dengan kebutuhan anak ADHD. Buku ajar ataupun yang berisikan materi bisa didiferensiasikan sesuai dengan kebutuhan anak ADHD. Kemudian untuk kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan ke-9 ada kolaboratif. Nah, kolaboratif ini biasa dilakukan oleh guru, orang tua, dan guru pendamping. Nah, gunanya ini untuk memantau perkembangan siswa, kemudian untuk menentukan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan anak ADHD. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 yaitu yang paling penting, ada kebutuhan ataupun kesiapan psikologis dari guru, di mana guru itu harus sabar, tidak mudah marah-marah, tidak mudah terpancing emosi, kemudian dapat memberikan motivasi dan penguatan sehingga anak dengan kebutuhan ADHD dapat berkembang secara lebih baik. Baik, langkah selanjutnya memasuki kegiatan ini, yang dimana pertama ada penjelasan. Guru membandingkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Hal tersebut menggunakan media kartu. Akan dijelaskan oleh Nurul Ilmi Afrika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media kartu ataupun yang bisa disebut dengan flashcard. Nah, di sini saya mempunyai angka 1 sampai dengan 10
3. Kemudian gambar yang ada di angka 4 kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita bisa melihat jumlah atau banyaknya gambar yang ada di kartu tersebut. Nah, angka 3 dengan angka 4 berarti lebih sedikit yang ada di angka 3 gambarnya. Berarti angka 3 dengan angka 4 lebih kecil, yaitu angka 3 lebih kecil daripada angka 4. Lalu kita akan memasuki demonstrasi atau modeling, yang dimana guru akan mengajarkan bagaimana cara melihat nilai pada tempat bilangan dengan cara bertahap, itu untuk siswa reguler. Lalu pada siswa yang ADHD, guru akan mencontohkan langsung menggunakan benda konkret atau nyata serta diulangi secara perlahan. Hal tersebut akan dicontohkan oleh guru Ilmi Afrida. Baik, di sini saya mencoba memakai kartu flashcard karena tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghitung nilainya. Yang pertama, bagaimana cara menghitung, misalnya cara menghitung nilai angka 6, berarti tinggal kita hitung saja gambar yang ada di flashcard. Nah, untuk menentukan nilai tempat, saya mengambil angka 6 dengan angka 5 dengan perumpamaan dengan jumlah 65. Nah, untuk nilai tempatnya berarti angka 6 adalah puluhan, angka 5 adalah satuan, jadinya 65. Nah, selanjutnya memasuki tahap latihan terbimbing. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Siswa diharapkan untuk memahami langkah-langkah dengan melihat nilai tempat secara bertahap. Nah, untuk menjaga fokus pada siswa, guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan satu soal terlebih dahulu. Lalu guru memberikan umpan balik ataupun pujian. Waktu belajar juga diatur sekitar 5-7 menit saja per sesinya. Selanjutnya, setelah siswa memahami materi dan juga langkah-langkah, siswa memasuki tahap latihan mandiri. Nah, pada tahap ini, siswa diarahkan untuk mengerjakan soal-soal dalam bentuk sederhana. Contohnya itu seperti mengurutkan bilangan. Hal ini bertujuan untuk melatih kemandirian dan juga melihat pemahaman yang ada pada siswa. Bagi siswa dengan kebutuhan seperti ADHD, pembelajaran disesuaikan dengan memberikan soal-soal yang tidak terlalu banyak dan juga memberikan jeda singkat 1-2 menit per sesinya. Selanjutnya masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap penguatan. Pada tahap penguatan ini, guru diharapkan memberikan apresiasi ataupun reward untuk hasil dan usaha yang sudah diberikan oleh siswa. Contohnya itu seperti, wah, good job, kamu sudah sangat baik untuk mengerjakan soal ini, ataupun dapat memberikan reward seperti stiker-stiker sederhana. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi belajar yang ada pada diri siswa. Dengan tahapan ini, pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan, lebih terarah, dan juga lebih efektif. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan penutup yang dimana itu ada refleksi. Guru dapat menyampaikan kepada siswa tentang materi, mengurutkan dan membandingkan bilangan cacat. Dapat disimpulkan bahwa materi membandingkan bilangan cacat itu dapat dilihat dari nilai tempat seperti kayak ratusan, ribuan, dan puluhan. Selanjutnya itu ada mengurutkan bilangan cacat yang dimana itu dari nilai terkecil dan nilai terbesar. Selanjutnya itu ada motivasi hari ini. Semangatlah terus belajar dan tidak mudah menyerah. Pada bagian asesmen atau penilaian terdapat tiga aspek yang dinilai, yaitu yang pertama penilaian proses, yaitu melihat bagaimana fokus belajar siswa dan kemampuan mereka dalam mengikuti instruksi selama kegiatan belajar berlangsung. Yang kedua, penilaian hasil yang dilihat dari jawaban siswa pada lembar kerja untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap materi. Yang ketiga, penilaian perilaku yang mencakup ketekunan siswa serta bagaimana mereka merespon arahan dari guru. Untuk siswa ADHD, penilaian lebih ditekankan pada proses dibandingkan hasil, karena yang terpenting adalah usaha dan keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang dimana itu ada bagian strategi dalam ADHD untuk satu anak, yaitu strategi dilakukan dengan pendekatan individual, yaitu menempatkan siswa dekat dengan guru agar mudah dipantau dan minimalkan gangguan. Dan guru itu memberikan instruksi secara gangguan serta digunakan penguatan berupa pujian atau reward untuk meningkatkan
belajar agar siswa itu tidak memberikan jeda belajar atau break agar tidak dapat bosan dan tetap fokus dalam pembelajaran berlangsung.